Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Taufik Akbar dengan NIM 233141101, kelas PGMI 3C. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang konsep dasar antropologi yang mencakup tradisi, etnik, dan ras, dan kekerabatan. Disimak baik-baik ya teman-teman. Oke, masuk ke materi yang pertama, yaitu tradisi. Pengertian tradisi yaitu dalam kamus antropologi, tradisi memiliki arti yang sama dengan adat istiadat, yaitu kebiasaan-kebiasaan yang memiliki unsur magis religius dalam kehidupan masyarakat asli, yang meliputi nilai-nilai budaya, norma-norma, hukum, dan aturan-aturan yang saling berkaitan. Aturan-aturan tersebut kemudian berkembang menjadi sistem yang mantap dan mencakup seluruh konsepsi budaya dalam suatu kebudayaan untuk mengatur tindakan sosial. Sementara dalam kamus sosiologi, tradisi dapat diartikan sebagai adat istiadat dan kepercayaan yang dipelihara secara turun-temurun. Nah, kita dapat simpulkan bahwa tradisi adalah kebiasaan-kebiasaan yang diwariskan dari generasi ke generasi dalam suatu kelompok masyarakat berdasarkan nilai-nilai budaya yang dianut oleh masyarakat tersebut. Kemudian, macam-macam tradisi. Macam-macam tradisi dapat ditemukan dalam berbagai aspek kehidupan, mulai dari upacara adat, perayaan keagamaan, hingga ritual sosial yang memperkuat ikatan antar individu dalam komunitas. Terdapat 3 macam tradisi teman-teman. Ada tradisi suku primitif, tradisi Hindu, dan tradisi Jawa. Oke, masuk yang ke materi yang pertama, yaitu tradisi suku primitif. Sebagian besar suku tradisional menganut animisme, yaitu kepercayaan bahwa segala sesuatu di alam itu, baik pohon, batu, hewan, atau unsur-unsur lainnya, memiliki roh. Contohnya suku Dayak di Kalimantan memiliki upacara adat yang berkaitan dengan roh leluhur dan alam untuk memohon keberkahannya. Sementara suku aborigin di Australia memiliki mitos Dreamatim yang mengisahkan penciptaan dunia oleh leluhur mereka. Yang kedua, tradisi Hindu. Tradisi Hindu ini mencakup berbagai aspek, mulai dari kepercayaan terhadap Brahman atau istilahnya realitas tertinggi, dan Atman, jiwa individu, hingga ajaran moral yang melibatkan dharma atau kewajiban, harta, istilahnya kekayaan, kama, istilahnya kenikmatan hidup, dan moksa, istilahnya pembebasan. Dan yang terakhir, yaitu tradisi Jawa. Tradisi Jawa mencakup upacara adat dan ritual, serta pernikahan adat Jawa. Selanjutnya kita memasuki pokok bahasan yang kedua, yaitu ras dan etnik. Pengertian ras yaitu segolongan penduduk suatu daerah yang mempunyai sifat-sifat keturunan tertentu berbeda dengan penduduk daerah lain. Nah, ras ini dibedakan menjadi beberapa macam, yaitu ras Mongoloid, ras Kaukasoid, ras Nigroid, dan ras Australoid. Kemudian pengertian etnik. Etnik berasal dari bahasa Yunani, yaitu ethnos, yang artinya bangsa atau kelompok orang. Nah, etnik ini diartikan sebagai kelompok sosial yang memiliki ciri khas tertentu seperti ras, adat, bahasa, serta nilai dan norma budaya. Hal ini juga menunjukkan adanya kelompok mayoritas dan minoritas dalam suatu masyarakat. Nah, dalam antropologi, etnik merujuk pada kelompok yang memiliki kesamaan dalam aspek budaya seperti adat istiadat, bahasa, sistem nilai, dan cara hidup yang diwariskan dari generasi ke generasi. Kemudian memasuki pokok bahasan yang terakhir, yaitu kekerabatan. Pengertian kekerabatan di dalam kamus antropologi dapat didefinisikan sebagai orang sedarah atau dekat, sehingga disebut dengan kekerabatan. Kerabat dapat diambil dari pihak istri maupun pihak suami. Dari semua kerabat tersebut harus dapat diperlakukan dengan sangat baik. Kerabat merupakan keluarga yang paling terdekat dari seorang setelah keluarga itu sendiri. Dengan itu, menjalinnya hubungan dengan baik terhadap kerabat menjadikan sangat penting. Kemudian sistem kekerabatan. Sistem kekerabatan merupakan suatu pola yang digunakan oleh kelompok masyarakat untuk mengatur hubungan sosial
antara individu berdasarkan ikatan darah, perkawinan, atau hubungan lainnya. Sistem ini melibatkan aturan dan norma yang mengatur hak, kewajiban, peran, serta status anggota dalam keluarga atau masyarakat secara lebih luas. Nah, tujuan utama dari sistem kekerabatan adalah untuk membentuk struktur sosial, menjaga keharmonisan antar anggota, dan melestarikan nilai serta tradisi budaya. Di Indonesia memiliki dan mengenal 3 bentuk sistem kekerabatan, yaitu terdiri dari matrilineal, patrilineal, dan bilateral atau parental. Oke, kita akan bahas satu persatu ya teman-teman. Yang pertama ada kekerabatan matrilineal. Adalah sistem kekerabatan yang menyusuri silsilah keturunannya melalui garis wanita. Para anggota kerabat keluarganya percaya bahwa mereka berasal dari keturunan nenek moyang perempuan yang sama. Contoh masyarakat yang menganut yaitu suku Minangkabau di Indonesia. Yang kedua, kekerabatan patrilineal. Kekerabatan patrilineal mengusut atau menelusuri silsilah keturunan melalui garis keturunan pria saja. Contoh masyarakat yang menganut sistem ini adalah suku Batak yang berasal dari Sumatera Utara. Dan yang ketiga yaitu kekerabatan parental atau bilateral. Sistem kekerabatan ini adalah suatu pola atau sistem hubungan sosial di mana hubungan kekerabatan diakui dan dihitung dari kedua belah pihak, yaitu baik dari pihak ayah maupun pihak ibu. Dalam sistem ini, individu memiliki hubungan kekerabatan yang setara dengan keluarga dari kedua orang tua, dan hak serta kewajiban terhadap keluarga besar kedua pihak juga diakui. Nah, contoh masyarakat yang menganut sistem ini adalah masyarakat urban di Indonesia. Oke teman-teman, mungkin itu saja penjelasan dari saya. Apabila ada kesalahan kata atau penyampaian yang kurang tepat, mohon dimaafkan ya teman-teman. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.